Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Mari kita berdoa. Kami mengimani ya Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami rindu perjalanan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami berjalan dan menghidupi firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, namun kami pun senantiasa menjadikannya sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat 18. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Dan lagi, "Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya." Dan lagi, "Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Tema renungan kita ialah Ia merendahkan diri. Umpama diongan ya kalena. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saat-saat ini di tengah-tengah bangsa kita Indonesia sudah mulai terlihat orang-orang yang mencalonkan diri untuk pemilihan jabatan presiden atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang sudah sementara memperkenalkan diri melalui beberapa pertemuan agar orang banyak dapat mengenal dan memilihnya.
Tetapi dari hal ini juga seringkali kita mendengar orang banyak mengatakan, kalau sudah mendekat pemilihan, barulah muncul dan memperlihatkan dirinya, bahkan seketika menjadi orang yang ramah. Singkatnya ialah, kalau ada perlunya baru datang mendekat, pergi mencari keluarga, dan ada juga yang tiba-tiba rajin pergi gereja atau mengunjungi gereja. Saudara-saudara, berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada manusia. Tuhan menjumpai manusia tidak pada saat-saat tertentu dan juga tidak menjumpai manusia jika hanya ada perlunya. Tetapi Dia datang merendahkan diri, menjumpai manusia karena dosa dan kesalahan manusia. Kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa batas dinyatakan kepada manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia semata-mata karena kasih-Nya, supaya manusia yang berada dalam bayang-bayang kematian karena dosa dilepaskan atau dibebaskan. Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna dan kudus, telah mencurahkan darah kudusnya di atas kayu salib, agar dosa dan kesalahan kita manusia dihapuskannya. Karena itu, seharusnya manusia, terlebih orang-orang percaya, senantiasa yakin dalam kehidupannya bahwa sesungguhnya Tuhan itu penuh kasih bagi hidup kita. Kita dipanggil untuk senantiasa dengan segala kerendahan hati memuliakan Dia dan mempersembahkan kehidupan kita kepadanya. Karena hanya itulah yang senantiasa menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan dalam Yesus Kristus dan telah diselamatkannya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun juga senantiasa yakin akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur dan mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, jaga lindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga akan senantiasa membawa sukacita dalam perjalanan hidup ini, menjadi berkat bagi sesama. Anak-anak kami terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami mohon dalam kuasa kasih dan kehendak-Mu, mereka yang sedang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami mohon kuasa kasih Tuhan juga akan terus menopang dan menjaga, melindungi orang tua kami dalam masa tua mereka, dan juga mereka yang boleh menikmati pertambahan usia. Juga kami percaya dalam semua itu akan terus mampu menghayati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pemimpin-pemimpin kami kiranya diberkati untuk juga senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa ini sebagai abdi Allah, bersama-sama dengan masyarakat juga menciptakan suasana yang kondusif. Kami pun menikmati kasih dan sukacita Tuhan senantiasa, diberkati dan menjadi berkat. Ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu, dimanapun sahabat renungan harian berada saat ini, dalam segala hal, akan senantiasa mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan senantiasa diberkati, ditopang, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.